Pada video tutorial kali ini, saya akan membagikan sebuah cara yang dapat kita lakukan untuk memasukkan gambar ke dalam Excel secara otomatis. Nantinya kita akan memanfaatkan fitur makro untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi simak baik-baik video saya pada kali ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah folder untuk menempatkan gambar-gambar yang nantinya akan kita masukkan ke Excel. Selain itu pula, di folder ini juga nanti akan ditempatkan file makro Excel kita. Jadi, lokasi penempatan gambar dan file makro Excel kita itu harus berada di satu folder yang sama. Sekali lagi saya ulangi, harus berada di satu lokasi yang sama antara gambar dan file makro kita nanti. Setelah kita membuat folder, kemudian kita akan memasukkan semua gambar-gambar yang akan kita input nantinya ke dalam Excel. Untuk penamaan file dari gambar-gambar ini, itu kita sesuaikan dengan teks yang akan kita input di Excel nanti. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat dokumen Excel di sini. Pertama-tama saya akan membuat sebuah tabel di sini yang berisi informasi mengenai gambar yang akan kita masukkan nanti. Misalkan di sini saya tulis di kolom pertama itu nomor, kemudian di sini nama file dan ekstensi. Selanjutnya di sini kita akan tempatkan nanti gambarnya. Kita akan sesuaikan dulu ukuran dari tabel ini sehingga nanti dapat memuat gambar dengan dimensi lebar dan panjang yang enak dilihat. Oke, simpel saja di sini tabelnya. Tinggal saya atur dulu rataan teksnya di sini. Nah, di sini folder yang kita tempatkan gambar ini sudah berisi dengan file contoh yang nama filenya A dan B. Kebetulan di sini ekstensinya PNG, maka untuk nama file dan ekstensi di sini kita tuliskan A PNG. Kita juga akan mencoba nantinya bagaimana makro kita berjalan ketika ada file yang tidak ada di dalam folder tadi. Kita tuliskan saja misalkan C. Terus di sini adalah B. Setelah tabelnya kita buat, kemudian kita akan mengaktifkan menu developer yang ada di Excel. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mempunyai menu ini dapat diaktifkan melalui klik file, selanjutnya option, pergi ke custom ribbon. Di sebelah kanan ini ada centang developer. Kalau teman-teman belum punya, harusnya di sini nanti tidak tercentang. Jadi tugas kita tinggal centang dan oke. Maka akan muncul menu developernya. Setelah menu developer ini muncul, kita akan masuk ke jendela Visual Basic. Jadi klik developer lalu Visual Basic di sini. Setelah masuk ke jendela Visual Basic, di sini kita klik kanan lalu pilih modul. Kita akan memulai menuliskan script untuk memasukkan gambar secara otomatis ke Excel. Pertama-tama kita buat sebuah function yang kita beri nama input gambar. Untuk penamaan functionnya, teman-teman nanti bisa membuat sesuai keinginan. Yang perlu diperhatikan di sini, penamaannya tidak boleh menggunakan spasi atau kayak karakter seperti ini dan lain-lain. Jadi di sini saya akan ambil contoh input gambar, nama functionnya, kemudian di dalamnya kita akan letakkan parameter yang akan kita pakai nanti, nama file. Di sini penamaannya juga boleh disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, selanjutnya function kita ini akan kita kasih tipe string. Kita akan butuh beberapa variabel yang nanti berguna saat kita memasukkan gambar ke Microsoft Excel ini.
Pertama-tama kita buat variabel gambar dengan tipe picture. Selanjutnya kita buat variabel range. Kemudian kita buat variabel lagi untuk mengecek apakah file ada atau tidak di dalam folder tadi. Kita namakan variabelnya check file dan tipenya string. Sekali lagi untuk nama-nama variabel ini, gbr, xrange, dan check file, itu bisa kita pilih sesuai keinginan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah perulangan atau loop untuk mengecek satu persatu parameter rng nama file di sini. For each xrange in Oke, jadi kalau for dalam Visual Basic itu biasanya berpasangan dengan next. Kita tambahkan dulu pasangannya. Di sini kita akan mengecek lebih dahulu apakah file-file yang kita masukkan atau nama file yang kita masukkan ke rumusnya nanti itu filenya ada dalam folder tadi. Jadi kita akan memasukkan nilai ke check file dengan cara melihat isi folder di mana file Excel atau file makro ini kita letakkan. Nantinya check file ini akan berisi informasi mengenai ada atau tidaknya file gambar yang akan kita masukkan ke Excel nanti. Jika check file tidak sama dengan kutip ganda 2 kali, maka karena if kalau dalam Visual Basic itu nanti akan berpasangan dengan NIF, maka kita tambahkan lebih dahulu di sini NIF. Artinya kalau misalkan file yang kita masukkan itu ditemukan, maka kita akan eksekusi kode-kode yang ada di bawah if dan sebelum NIF ini. Kita akan mulai memasukkan gambarnya. Set gbr active sheet insert kemudian xrange. Mengapa tadi di awal saya sebutkan bahwa file Excel dan file gambar diletakkan di folder yang sama? Karena nantinya kita akan mengecek file-file yang ada di folder yang sama dengan file Excel ini. Berarti di situ nanti yang akan kita cek satu persatu apakah gambar yang ingin kita masukkan itu ada. Selanjutnya kita telah menginsert gambarnya di sini. Maka yang kita akan lakukan selanjutnya itu adalah mengubah ukuran gambarnya. Di sini width gbr karena width ini berpasangan dengan nWidth, maka kita tuliskan dulu nWidth di sini. Namun kalau misalkan ditulis belakangan juga itu tidak ada masalah. Hanya ini untuk memudahkan saya dalam melihat kode-kode yang ada di Visual Basic ini. Oke, kita langsung di sini save range titik log aspect ratio ini kita setting ke false supaya panjang dan lebar gambar itu bisa kita setting secara custom.
kalau kita tidak set ke false, nantinya kita akan hanya bisa mengubah file tinggi atau lebar saja dari gambar itu. Karena biasanya kalau salah satunya diubah, yang lainnya itu ikut berubah sesuai dengan aspek rasionya. Maka di sini kita setting false agar bisa kita ubah aspek rasionya secara manual. Kemudian posisi kirinya itu kita samakan dengan posisi range tempat di sebelah kanan dari nama file tadi. Jadi kan tadi di tabel itu ada nama file, berarti gambarnya nanti akan kita tempatkan di sebelah kanannya. Di sini kita akan tambahkan X range, kemudian offset 0,1. Oke. Kalau misalkan teman-teman urutannya beda, misalkan tadi kan kalau tabel yang saya buat itu nomor, kemudian nama file, lalu kemudian gambar. Nah, di sini saya inputkan satu. Namun kalau misalkan di antara gambar dan nama file itu ada kolom lain, itu bisa diinput di sini 2 atau 3 dan seterusnya. Untuk contoh ini saya akan input 1 saja. Berarti nanti posisi gambarnya tepat di sebelah kanan dari nama file yang ada di tabel. Kemudian left, posisi atasnya kita samakan dengan posisi selnya, gitu. Oke, selanjutnya kita akan set lebar dan panjangnya sesuai dengan ukuran selnya. (0,1). Kemudian cells titik top titik width. Lanjut, tingginya juga kita sesuaikan. Kemudian kita akan set gambarnya ini bisa mengikuti ukuran kolom dan baris. Jadi kalau misalkan barisnya kita perlebar, baris di Excel-nya nanti kita perlebar, atau kolomnya kita perlebar, maka gambarnya juga akan ikut menyesuaikan ukuran berapa kita lebarkan atau kita kasih tambah panjang. Di sini kita set menjadi XL move and size. Kemudian kita set gambarnya bisa dicetak. Sampai di sini gambar sudah kita sesuaikan ukurannya. Setelah ini kita tambahkan set GBR sama dengan nothing. Kita buat kembali variabel gambar itu menjadi null atau tidak berisi. Lalu di sini next sudah. Selanjutnya kita akan mengembalikan nilai dari X range ini juga ke null atau nothing. Lalu yang terakhir ini kita akan mengembalikan nilai function kita menjadi teks. Karena tadi kita buat function teks, di sini string. Berarti kita akan buat nilainya kembali ke string. Misalkan di sini pesannya selesai. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita close jendelanya. Sebelum kita uji, terlebih dahulu kita save file kita ini. Lokasinya adalah di folder yang kita buat tadi. Nah, untuk
nama filenya itu bebas kita pilih. Misalkan GBR Auto. Misalkan GBR Auto di sini. Lalu tipe filenya kita bisa pilih satu di antara dua, yaitu Excel Macro Enable Workbook atau Excel Binary Workbook. Kalau kita save menggunakan Excel Workbook, nanti makro kita itu tidak akan tersave. Di sini kita coba pakai Binary Workbook. Lalu save. Selanjutnya kita akan mencoba function yang telah kita buat tadi. Ini tinggal kita ketik di sini. Di lokasi manapun, boleh kita ketik di sini. Atau di sini, atau dimanapun di sel ini kita ketik sama dengan input gambar, buka kurung, lalu kita blok, tutup kurung, enter. Maka gambarnya akan muncul secara otomatis. Di sini tadi selesai, itu nilainya berdasarkan input gambar di sini. Karena kita set function kita ke sebuah nilai di sini, makanya tadi muncul pesan selesai. Coba kita delete ulang supaya lebih cocok. Nah, untuk pesan ini atau rumus ini, kalau kita misalkan hapus, itu tidak masalah, gambarnya akan tetap. Jika selnya kita ubah ukurannya, maka gambarnya juga akan ikut sesuai ukurannya. Nah, perlu dicatat juga bahwa kalau misalkan gambarnya, misalkan di sini C, gambarnya belum ada, kemudian kita masukkan belakangan gambar C, maka kita harus mengeksekusi lagi dari awal function tadi. Jadi kita hapus dulu, lalu kita input rumusnya seperti tadi untuk memasukkan C. Seperti itu. Demikian video tutorial saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini berguna, silahkan like dan subscribe. Atau jika teman-teman merasa ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Untuk file yang saya pakai pada tutorial kali ini dapat di-download, yang linknya saya tuliskan di deskripsi video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.